Alhamdulillahirabbil alamin, dan selamat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kepada bapak-bapak, para hadirin, peserta kajian ilmu dan diskusi rutin Mahkamah Institut. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, adapun tema kajian ilmu dan diskusi kita pada hari ini adalah bahaya filsafat terhadap akidah, yang mana hal ini telah dikemas secara rapi dan mendalam ke dalam sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu Bahaya Filsafat Terhadap Akidah, yang ditulis oleh Bapak Irawan Santoso Siddiq, Sarjana Hukum. Nah, bersama kita telah hadir saat ini penulis buku yang dimaksud, yaitu Bapak Irawan Santoso Siddiq. Beliau merupakan seorang advokat dan konsultan hukum, dan juga seorang cendekiawan muslim tentunya. Beliau juga aktif menulis di berbagai media cetak maupun elektronik, yang mana beberapa karya-karya beliau sudah beliau bukukan. Di antaranya adalah sebagaimana di depan ada buku-buku yang terpajang. Pertama, Kembalinya Hukum Islam. Yang kedua, Perisai Asilis. Lalu Bahaya Filsafat Terakidah, dan buku-buku biografi lainnya terkait dengan tokoh-tokoh di negara Republik Indonesia. Bila tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada penulis buku kita langsung, yaitu kepada Bapak Irawan Santoso Siddiq. Saya berikan waktu dan tempat dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in yuridu an yakhdauka fa inna asbaqallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah wa syukurlah, kita berjumpa dalam kajian ilmu Mahkamah Institut. Kali ini kita mengulas soal buku Bahaya Filsafat Terhadap Akidah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah tema yang langka dibahas oleh khalayak umum pada zaman sekarang, karena kita hidup di zaman era modernisme. Jadi era modernisme ini, kalau dalam bahasa filsafat, sebenarnya ini adalah era nihilisme, hilangnya nilai-nilai. Nah, jadi nilai itu sudah bergeser, tidak lagi berdasarkan pada nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan memulai satu bentuk tentang bagaimana dampak filsafat yang kemudian melahirkan peradaban kita sekarang, peradaban yang sekarang kita geluti seantero dunia. Jadi kita bisa melihat dari satu barang yang akan saya contohkan, mengapa ini kemudian berdampak besar pada kita. Pertama, maka kita sudah melihat bahwa ini adalah sebuah kertas. Kertas putih kosong, di sini tidak ada nilai. Nah, hanya kertas biasa. Nah, kertas ini kita hari ini semua setuju bahwa ini kertas tidak ada nilai, tidak berharga. Paling kalau dihargai ini hanya mungkin 5 perak gitu. Oke. Tapi di sini ada sebuah kertas juga. Kertas ini sama, namanya kertas, tapi di sini ada angka. Kemudian di sini kemudian muncul yang namanya nilai. Nah, mengapa kemudian kertas yang ini tidak ada harga? Kertas yang ini ada nilai, ada harga. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka peradaban hari ini menggeser mindset kita, menggeser framing kita, sehingga kemudian kita bisa menerima bahwa kertas yang ini disebut dengan bernilai.
Di sini ada harga. Maka inilah yang disebut dengan problematika besar yang dibentuk oleh filsafat. Mengapa bisa demikian? Nah, tentu ini bukan pekerjaan 1 atau 2 hari. Ini sudah berabad-abad berlangsung, sehingga kemudian kita harus menerima nilai yang dibuat oleh manusia. Nah, disinilah nanti kita akan bisa menemukan jawaban mengapa bahayanya filsafat, terutama dalam urusan akidah. Baik, kita akan melihat tentu lebih jauh ke dalam apa yang disebut dengan filsafat. Pada zaman sekarang, filsafat ini bukan barang yang asing. Dalam segala lini kehidupan, filsafat ini menjadi pondasi dasar kita dalam mempelajari segala hal. Mau kita mengulas perihal kekuasaan, maka kita harus memulai dulu yang namanya filsafat politik. Mau kita mengulas soal hukum, maka kita harus melewati dulu yang namanya filsafat hukum. Mau kita berbicara perekonomian, maka kita melewati dulu yang namanya filsafat ekonomi. Jadi filsafat ini menjadi dasar bagi segala kehidupan kita yang melingkupi sistem yang hari ini kita geluti. Nah, jadi dari sini kita harus tahu apa yang disebut dengan filsafat. Satu sisi filsafat ini dianggap sebagai satu hal yang sangat penting gitu. Jadi orang hari ini kalau dianggap tidak berfilsafat, maka dianggap tidak berpikir. Apakah benar demikian? Bahwa tanpa berfilsafat maka kita tidak menggunakan akal. Nah, ini yang harus kita luruskan, sebagaimana dulu Imam Al-Ghazali dulu sudah memberikan satu peringatan besar tentang tahadud al-falasifah, bahayanya filsafat. Nah, jadi pada abad ke 11 Masehi atau 12 Masehi, Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan bahayanya filsafat. Tapi apakah kemudian peringatan yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali itu sebagai pertanda bahwa kita tidak menggunakan akal? Tentu bukan demikian. Pada ketika Imam Al-Ghazali menuliskan buku kitab Tahadud al-Falasifah, itu di era Mu'tazilah. Era Mu'tazilah itu melanda Islam. Ketika filsafat masuk ke wilayah belantara Islam, maka itu disebut dengan era Mu'tazilah. Segala sesuatunya adalah menggunakan rasionalitas, termasuk dalam memahami Al-Quran. Nah, itulah disebut dengan era Mu'tazilah. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, kita akan melihat dulu paham dan fondasi dasar dari filsafat. Nah, kalau kita bicara filsafat, maka kita akan berjumpa dengan nama-nama ini. Nah, kalau kita berbicara filsafat, kita nggak akan berjumpa dengan nama-nama Nabiuna atau nama-nama waliullah. Tapi yang kita akan jumpai adalah nama-nama seperti Plato, Aristoteles, dan para filosof-filosof yang lain. Jadi itulah yang dianggap sumber dari filsafat itu lahir. Nah, kalau tentu yang menjadi rujukan terakhir adalah era Yunani kuno. Nah, jadi apa kata Plato? Plato mengatakan filsafat itu adalah akal dari segalanya. Jadi segala hal sesuatunya itu bersumber dari akal manusia. Akal manusia itu adalah sumber dari segala sumber. Nah, untuk memahami kehidupan ini kita harus menggunakan yang namanya akal. Akal ini menjadi sumber kebenaran. Nah, jadi hasil dari resume akal, kata Plato, maka itulah yang memunculkan namanya idea. Ide itu gagasan. Dari hasil itulah kemudian lahir yang namanya teori. Maka segala sesuatunya harus diteorikan. Itu kata Plato. Maka kita hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Plato. Ajaran Plato itulah yang merambah ke kalangan universitas, ke kalangan sekolah, dan sampai kepada wilayah-wilayah yang kita geluti dalam dunia pendidikan. Dan itu semua merujuk pada ajarannya Plato, pada ajaran para filosof. Maka dalam sekolah kita selalu dikenalkan teorinya begini. Jadi dasarnya adalah idea, sebagaimana kata Plato. Nah, demikian juga yang diungkapkan oleh Aristoteles. Aristoteles ini adalah sebagai filosof yang sangat populer, yang sekarang banyak dirujuk
mau pakar hukum, mau pakar politik, mau pakar ekonomi, itu semua selalu merujuk pada Aristoteles maupun Plato. Jadi akal itu sebagai sumber kebenaran. Nah bedanya kalau tadi Plato menyebut hasil resume akal, hasil dari itu gagasan itu disebut idea. Aristoteles menyebutnya itu adalah substansi. Nah, kita akan melompat sedikit pada era ketika filsafat masuk ke belantara Islam. Masuk ke belantara Islam maka melahirkan yang namanya era Mu'tazilah. Era Mu'tazilah ini salah satu tokohnya yang sangat populer itu adalah Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini berbeda dengan Ibnu Arabi. Syekhul Al-Akbar Ibnu Arabi tentu adalah seorang sufi. Dia dikenal dengan tasawuf falsafati. Jadi tasawuf falsafati ini berbeda dengan filosof. Jadi kita harus melihatnya ada 3 kelompok cara berpikir. Ada kelompok filosof. Nah ini disebut sumbernya adalah filsafat. Ada kelompok sufi. Tentu bukan fondasi yang sama dalam melihat kebenaran. Kemudian ada kelompok mutakalimun. Ini adalah ahli kalam. Ahli kalam bukan filosof, mereka berbeda. Imam Asy'ari dengan Al-Farabi ini 2 hal yang berbeda, 2 manhaj yang berbeda dalam memahami tentang sumber kebenaran. Jadi kita harus bisa membedakan mana filosof, mana mutakalimun, dan mana sufi. Jadi 3 golongan ini. Kemudian ada juga muhaditsun, ada juga ahli tafsir dan lain-lainnya. Tapi paling tidak 3 golongan besar inilah yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara berpikir. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana problematikanya akan muncul. Nah, ketika era Mu'tazilah ini adalah era ketika filsafat itu melanda Islam. Nah, inilah masuk di Andalusia dan lain-lainnya sampai kemudian muncul di Baghdad perpustakaan yang sangat besar. Di kota Baghdad yang ketika itu menjadi ibu kota besar bagi peradaban Islam pada masa itu. Kita lompat lagi setelah Mu'tazilah meredup, karena ketika era Mu'tazilah itu mulai berjaya dan banyak mempengaruhi belantara Islam, muncullah ulama-ulama besar seperti Syekh Qadir Al-Jilani, sebelumnya ada Imam Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Arabi dan lain-lain. Mereka kebanyakan adalah mengcounter ajaran-ajaran dari Mu'tazilah yang sumbernya adalah filsafat. Nah, kemudian dalam dunia Islam filsafat berhenti, tidak lagi mempengaruhi peradaban Islam. Maka peradaban Islam itu kembali kepada era Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disitulah sufisme menjadi sangat membesar, sufi menjadi sangat berkembang. Kemudian filsafat ini kalah pamor. Kemudian larinya kemana? Ajaran filsafat. Nah, ajaran filsafat ini kemudian nyebrang ke belantara Eropa. Ketika itu orang-orang Eropa belumlah seperti saat ini. Belantara Eropa itu masih dalam dunia yang tertinggal. Jadi zaman itu bukan zaman London itu adalah kota yang sangat hebat seperti sekarang. Paris itu masih kota yang kampung-kampung. Kelasnya itu kelas, kalau di sini kelasnya mungkin kelas Sukabumi. Nah, itulah bagaimana gambaran Eropa ketika itu. Sementara Islam itu berada dalam periode kegemilangan. Nah, periode kegemilangan Islam itu bukanlah ketika Islam di era Mu'tazilah. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana cara mengukurnya. Pada zaman kita sekarang seolah-olah kegemilangan Islam itu berada ketika era Mu'tazilah. Kita digiring lagi untuk masuk ke wilayah di mana Islam harus mengambil kembali filsafat, seolah-olah untuk mengejar ketertinggalan. Padahal bukanlah demikian. Era kegemilangan Islam itu kita bisa melihat pada era Madinah Al-Munawwarah, 3 generasi awal yang kemudian itu berlanjut sampai kemudian munculnya Utsmaniyah. Sampai munculnya kesultanan-kesultanan di Nusantara ini, ada 200 kesultanan, kemudian ada Maghribiyah, kemudian ada juga kesultanan Mughul di anak benua India, dan lain-lainnya. Dan itu pada abad pertengahan. Jadi abad pertengahan itu adalah Islam menjadi mercusuar dunia.
Nah, jadi bukan di eranya Mu'tazilah. Sekarang kita dipaksa untuk mengakui dan harus menganggap bahwa era Mu'tazilah itu adalah era kegemilangan Islam. Nah, baik. Jadi kita akan masuk pada setelah periode filsafat ini tidak lagi populer di kalangan Islam, maka filsafat itu masuk ke belantara Eropa. Maka disitulah melahirkan yang namanya Renaissance di Eropa. Ini yang sering kita dengar. Jadi Renaissance di Eropa itu maknanya apa? Maknanya adalah filsafat itu dikristenkan. Jadi pada era Mu'tazilah itu disebut filsafat itu diislamkan. Pada era Renaissance itu maknanya filsafat itu dikristenkan. Jadi diadopsi oleh kalangan Nasrani. Filsafat itu dibawa ke Eropa untuk mereka melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap namanya apa? Ketika era itu, era pasca perang salib, dan ketika kaum Nasrani itu mengalami kegagalan total dalam periode proyek perang salib, maka mereka kemudian mengalami krisis kepercayaan terhadap gereja Roma. Jadi gereja Roma ketika itu adalah yang sangat digaya. Jadi Eropa ketika itu di bawah raja-raja. Ada Raja Inggris, Raja Prancis, Raja Spanyol, Raja Swedia, dan lain-lain. Dan itu semua di bawah otoritas dari gereja Roma. Nah, raja-raja itu berada dalam satu liga yang disebut dengan Imperium Romanum Sacrum. Jadi liga kekaisaran Romawi suci. Jadi mereka membawa nama besar Romawi untuk mentasbihkan dirinya adalah penerus dari Imperium Romawi. Nah, dari situlah kemudian ketika kegagalan dari proyek perang salib mempengaruhi orang-orang Eropa untuk mencari ajaran baru, bahwa ajaran dogma yang dicetuskan oleh kelompok gereja Roma ini sudah banyak keluar dari akal sehat, banyak yang tidak masuk akal. Gitu. Nah, pada saat itu ajaran gereja Roma itu seperti dogma Jabariyah. Nah, kalau yang kita kenal dalam bab akidah, maka kita memahami ada Jabariyah. Nah, jadi orang-orang Eropa dulu itu harus mematuhi apapun tafsir yang dikeluarkan oleh kelompok gereja Roma, termasuk yang namanya raja itu adalah wakil Tuhan. Jadi siapa yang menentang raja itu dianggap menentang Tuhan dan itu pendosa. Nah, mereka sudah tidak menganggap itu secara rasional. Nggak bisa dipercaya lagi dengan dogma-dogma seperti itu. Maka kemudian mereka memerlukan yang namanya filsafat, yang dulu sudah dibuang oleh orang Islam pada periode pasca Mu'tazilah meredup. Mereka mengambil ajaran itu. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari Andalusia. Andalusia ketika itu menjadi sentral pengajaran filsafat besar, karena di situ ada namanya perpustakaan besar yang disebut dengan Madinatul Az-Zahra. Waktu itu ada di Cordoba. Jadi di Cordoba ketika itu muncul perpustakaan besar yang menjadi sentral pengajaran buku-buku filsafat. Satu lagi ada di Baghdad, namanya Bait Al-Hikmah. Jadi ada dua perpustakaan besar pada era belantara Islam. Satu di Baghdad disebut dengan Bait Al-Hikmah, kemudian ada di Cordoba juga. Nah, disitulah orang-orang belajar buku-buku filsafat. Jadi yang namanya perpustakaan itu isinya adalah buku-buku filsafat. Jadi buku filsafat yang mayoritas. Di Baghdad, Bait Al-Hikmah itu dihancurkan oleh Mongol. Jadi Mongol menyerbu Baghdad itu kemudian membuang buku-buku filsafat itu. Nah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Mongol. Nah, kemudian yang di Andalusia itu dihancurkan ketika Andalusia ditaklukkan oleh kalangan Nasrani. Tapi Nasrani yang ketika itu masih merujuk pada gereja Roma. Nah, jadi mereka kemudian mengambil buku-buku itu, buku-buku filsafat yang ada di Madinatul Az-Zahra Library. Jadi perpustakaan yang ada di Andalusia itu dipelajari, kemudian dialih bahasakan ke bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa ini, itulah yang dibawa. Maka muncul yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini abad ke-13 Masehi. Nah, jadi Al-Farabi itu sekitar abad ke-10 Masehi. Kemudian muncullah Thomas Aquinas abad ke-12 atau abad 13 Masehi. Mulailah dia memasukkan ajaran filsafat ke Eropa. Ajaran filsafat ke Eropa, maka mulailah orang-orang Eropa mengenal yang namanya filsafat. Jadi menurut Thomas Aquinas,
kebenaran itu sumbernya bukan cuma wahyu. Nah itu, jadi tadi sebagaimana ajaran Plato, ajaran Aristoteles maupun Al-Farabi, mereka mengenal yang namanya adanya kebenaran itu sumbernya adalah dari akal. Nah, kelompok Islam atau para pengikut agama menganggap kebenaran itu adalah sumbernya wahyu. Wahyu itu tentu adalah kitab, gitu. Nah, para filosof menganggap kebenaran itu sumbernya adalah yang hasil resume akal. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita harus bisa melihat mengapa di sini ada masalah terhadap filsafat sebagaimana dulu sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Thomas Aquinas ketika dia hidup itu di zaman ketika gereja Roma itu lagi kuat-kuatnya. Jadi sumber mereka adalah sumber dogma yang merupakan hasil dari resume terhadap kitab mereka ketika itu, Injil. Nah, jadi penafsir tunggalnya adalah kelompok gereja Roma yang tidak boleh dibantah. Nah, karena ada peluang untuk tidak boleh dibantah, inilah mereka kemudian menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Roma ini banyak hal-hal yang tidak lagi bisa diterima oleh akal. Maka kemudian Thomas Aquinas menelurkan satu teori yang disebut dengan Twiss-Warden Theory, teori kebenaran ganda. Jadi sumber kebenaran kata Aquinas itu ada dua. Satu sumbernya wahyu, yang kedua sumbernya adalah akal. Gitu. Jadi ada sumber lain selain wahyu, kita harus juga menggunakan akal sebagai sumber kebenaran. Nah, ini disebut dengan pada era Renaissance. Nah, dari sini kemudian kita masuk lagi pada era modernitas. Ini era tempat kita hidup sekarang. Jadi tadi pada era Renaissance sumber kebenaran itu masih dua sumbernya, satu wahyu dan satu rasio. Pada era Descartes, inilah yang disebut dengan bapak filsafat modern. Tapi dia inilah sumber petaka bagi manusia setelahnya. Descartes mengatakan sumber kebenaran itu cuma satu, bukan lagi akal, bukan lagi wahyu, tapi rasio semata. Nah, jadi semuanya nggak bisa dikatakan sebagai kebenaran sebelum masuk ke dalam resume akal. Jadi yang namanya hukum itu harus sumbernya adalah rasio manusia. Jadi nggak ada lagi wahyu. Itu yang oleh Descartes disebut dengan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Yang sekarang digandrungi oleh anak-anak milenial. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi kita dicekuki oleh doktrin cogito ergo sum tanpa sadar. Nah, jadi kita dianggap sumber kebenaran itu bukan wahyu, tapi akal, hasil resume manusia. Maka di sini kemudian kita sekarang banyak sekali terjadi benturan. Mana yang harus kita ikuti? Kebenaran menurut undang-undang atau kebenaran menurut kitab suci? Yang berlaku sekarang adalah kebenaran menurut undang-undang. Kebenaran menurut kitab suci dianggap sebagai bukan sebuah kebenaran jika tidak masuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ini sumber masalah kita pada hari-hari ini. Makanya kemudian itulah yang dianggap sebagai patokan pada era modernitas. Karena dianggap kebenaran itu hanya satu sumber yang harus mengikuti rasio manusia. Nah, jadi kalau tadi saya analogikan soal kertas ini. Kalau kertas ini saya sobek, maka tidak ada pelanggaran hukum. Ini hanya kertas. Gitu. Baik secara hukum agama maupun hukum rasio, nggak ada pelanggaran hukum di sini ya. Ini hanya kertas. Tapi kalau yang ini saya sobek, maka terjadilah pelanggaran hukum. Hukum yang mana yang saya langgar? Hukum yang dibuat oleh rasio manusia. Itulah mengapa kemudian kita berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan seperti ini. Jadi inilah ajaran dari filsafat itu. Begitu berbahayanya filsafat ini sehingga merusak segala sendi kehidupan kita. Karena kita menganggap apa yang dibuat oleh manusia itu memiliki nilai. Padahal sama-sama kertas. Sihir itulah artinya tahayul. Jadi filsafat itu bukan dia anti tahayul. Mereka membuat tahayul baru yang hari ini harus kita percayai. Dan mereka membuat perangkat-perangkatnya. Nah, itu adalah bagaimana petaka yang dimulai dari Descartes. Mereka menganggap bahwa cogito ergo sum, sumber kebenaran bukan dari wahyu, melainkan dari hasil resume manusia. Kemudian kita mengenal lagi, ada tokoh baru lagi dalam filsafat, Immanuel Kant.
Nah, dia mengatakan segala kebenaran belum dianggap sebagai suatu kebenaran jika belum diuji. Maka di situ disebut dengan teori empirisme. Jadi semuanya harus berdasarkan pengujian, empirisme. Maka semua orang baru bisa dikatakan sebagai sarjana jika sudah diuji. Semua orang bisa dikatakan sebagai doktor jika sudah melakukan penelitian dan diuji. Nah, hasil ujian itulah yang kemudian distandarisasi. Nah, pola inilah yang kemudian hari ini dijalankan oleh umat manusia seantero dunia. Jadi pola empirisme. Nah, empirisme inilah ada ajaran dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itulah yang merujuk umat manusia supaya mengikuti kepada pengalaman. Empirisme. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Einstein. Nah, kita sangat mengenal tokoh-tokoh ini. Einstein mengatakan bahwa yang namanya akal itu sebagai sumber kebenaran, kemudian melahirkan yang namanya teori. Kemudian dia melahirkan teori relativitas ilmu pengetahuan. Nah, jadi segala mekanika kuantum yang terjadi di alam semesta ini, kata Einstein, itu adalah proses dari relativitas ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita harus mengikuti pada itu. Einstein menganggap ini bukan sumbernya adalah berdasarkan pada Tuhan, tapi alam ini adalah berdasarkan relativitas ilmu pengetahuan. Nah, secara lebih dalam nanti kita akan bisa melihat. Kemudian ada lagi pengajar yang sangat populer juga disebut dengan Karl Marx. Karl Marx lebih berbahaya lagi. Karl Marx mengatakan segala sesuatunya adalah materi, benda, barang yang bisa diserap oleh indrawi. Tanpa diserap oleh indrawi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Jadi bagi para filosof-filosof materialisme ini, pengikut-pengikutnya, yang namanya jin, malaikat ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Apalagi setan, mereka tidak percaya dengan hal itu. Sebagaimana Nietzsche tidak mempercayai adanya ruh adikudrati gitu. Jadi mereka menihilkan itu. Yang dianggap ada dan nyata dan sebagai kebenaran, kata para filosof materialisme ini, adalah sesuatu yang bisa diserap oleh indrawi. Yang sesuatu yang tidak bisa diserap oleh indrawi ini dianggap tidak ada. Maka zaman sekarang kalau kita pergi ke namanya rumah sakit jiwa, mereka tidak mempercayai adanya orang kesurupan. Yang mereka yakini itu bukan kesurupan, tapi gangguan kejiwaan. Padahal memang ada jin masuk di dalamnya. Nah, itulah dampak dari pengajaran dari para filosof-filosof ini yang begitu besar dahsyatnya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana periodisasi filsafat itu. Dari era modernisme ini, maka kemudian melahirkan satu hal, ateisme. Jadi orang tidak lagi percaya tentang Tuhan. Kehadiran Tuhan itu dianggap tidak ada karena Tuhan tidak bisa dilihat secara indrawi. Satu sisi juga orang kemudian banyak terjebak bahwa kehadiran Tuhan itu harus yang bisa dicerna oleh secara indrawi. Maka orang ingin melihat Tuhan itu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Gitu. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membagi syirik itu dalam dua wilayah, syirik batin dan syirik zahir dan syirik batin. Syirik batin itu adalah menyembah berhala yang dia nampak. Gitu, yang dia nampak sapi segala macam, pohon kayu ini yang adalah berhala yang nampak. Ini syirik batin. Tapi syirik itu syirik zahir. Syirik batin inilah yang sekarang lebih berbahaya sekali. Jadi orang menyembah dan takut kepada hal yang tidak nampak yang merupakan hasil rasio manusia. Nanti kita bisa bilang bagaimana itu mempengaruhi era modernisme. Dan itulah yang kita sebut dengan ateisme. Jadi antara modernisme ke ateisme muncul yang namanya sekularisme. Jadi sekularisme hari ini adalah akidah yang terbesar dianut oleh umat manusia. Jadi yang dianut paling banyak oleh umat manusia itu adalah sekularisme. Orang tidak percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi Tuhan dianggap sebagai hanya ada di masjid, hanya ada di gereja, hanya di tempat ibadah. Tapi di pasar, di pengadilan, dan di tempat-tempat hal-hal yang sifatnya publik, itu bukan urusan Tuhan, bukan domain Tuhan. Itu disebut dengan sekularisme, dan inilah yang berbahaya. Dan sekularisme tentu sumbernya adalah filsafat. Sumbernya adalah filsafat.
Karena tidak ada satupun sekularisme itu adalah sumbernya wahyu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat betapa berbahayanya filsafat ini jika kita adopsi. Maka kita bisa melihat pada periode Renaissance di Eropa. Jadi Renaissance sebagaimana tadi sudah saya jelaskan adalah ketika filsafat itu masuk ke belantara Eropa. Filsafat itu dikristenkan. Mereka mengambilnya dari era Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah ketika filsafat diislamkan. Nah, dari sini nampaklah ada banyak peristiwa-peristiwa ketika Renaissance itu muncul. Kita bisa melihat bagaimana ketika Kopernikus melawan dogma dan dia dihukum oleh gereja Roma. Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini bukan dikelilingi oleh matahari, begitu teorinya, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Dan ini bertentangan dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh gereja Roma. Nah, jadi itu juga yang kemudian dilakukan oleh Galileo Galilei. Nah, Galileo mengatakan bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, teori-teori mereka ini kemudian itu sebelumnya mereka ambil dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Hasil penelitian dari orang-orang Islam yang ketika itu adalah berfilsafat. Nah, itu yang mereka bawa ke Eropa. Jadi pada periode Mu'tazilah itu masih periode abad ke-10 Masehi, abad 11 Masehi. Sementara Galileo atau Kopernikus di abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16. Jadi ada 3 abad mereka itu sangat jauh tertinggal dari segi sains dan filsafat. Gitu. Kemudian kita bisa melihat juga ada kejadian ketika Bruno itu dibakar di Roma karena menelurkan teori-teori filsafat. Jadi begitulah bagaimana cara gereja Roma menghalau filsafat. Mereka menghalau filsafat itu bukan dengan melakukan penguatan terhadap ajaran wahyunya. Karena ketika itu orang-orang Eropa tidak memiliki ulama sekaliber Imam Al-Ghazali atau sekaliber Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau sekaliber Ibnu Khaldun yang bisa membantah pengajaran filsafat. Jadi mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap para filosof ini dengan melakukan tindakan kekerasan ekstrim, dibakar, digantung, seperti itu. Alhasil kemudian orang-orang Eropa tidak lagi simpati terhadap pengajaran dogma karena satu sisi mereka juga sudah kehilangan kepercayaan terhadap politisasi dari kelompok gereja Roma yang dalam bentuk kekuasaannya itu diterjemahkan oleh para raja-raja. Ada Raja Inggris, Raja Prancis, dan lain-lainnya tadi. Kemudian dari dialektika antara dogma dan doktrin tadi, doktrin ini adalah yang dikeluarkan oleh para filosof, muncul pula sosok Martin Luther. Martin Luther ini adalah pembaharu di Eropa, pembaharu di kalangan Kristen. Dia menyerang kelompok gereja Roma itu dari sisi akidah. Gitu. Jadi Martin Luther dengan rasionalisasinya, dengan menggunakan filsafat, dia menyerang dogma-dogma gereja Roma. Dan itu diikuti oleh banyak orang. Pengikutnya banyak, muridnya banyak. Murid dari Luther ini banyak sehingga kemudian melahirkan banyak pengikut. Selain Martin Luther ada juga namanya John Calvin. Nah, itulah terjadi pertentangan besar di kalangan Eropa ketika itu, sehingga memunculkan adanya perang. Nah, jadi perang akidah. Eropa ketika itu terjadi perang akidah. Nah, jadi sebelum mereka memenangkan perang ini, berakhir perang ini, perang besar itu terjadi. Dan itu sumbernya adalah pertarungan akidah antara pengikut gereja Roma atau pengikut Martin Luther atau John Calvin. Jadi perang itu berdampak sampai ke kerajaan-kerajaan di Eropa. Nah, kelompok gereja Roma mengatakan bahwa pengikut Luther dan Calvinis itu adalah bid'ah, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah inilah yang dibunuh. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh gereja Roma ketika itu. Nah, dari situlah kemudian setelah fatwa itu muncul, kelompok pengikut Luther dan John Calvinis ini melakukan surat, mengirimkan surat yang disebut dengan memprotes bahwa kami bukan pelaku bid'ah, kami juga menafsirkan wahyu, tapi berdasarkan pada akal. Maka di sini disebut dengan yang namanya
Protestan gitu, dengan protes itu. Jadi yang mereka soal adalah perang akidah yang terjadi di Eropa, dan itu sumber muasalnya adalah karena masuknya filsafat sehingga memunculkan kelompok baru gitu. Jadi pada zaman itu Eropa itu masih dalam posisi perang satu sama lain, maka kita kenal yang namanya Eropa Springs. Jadi kalau hari ini berantara Islam ini terbalik, kita perang satu sama lain. Eropa dalam posisi kuat-kuatnya. Nah, di zaman abad pertengahan terjadi perang sesama kaum Eropa. Jadi mereka belum memenangkan pertarungan. Nah, jadi filsafat di zaman Renaissance itu mereka berhadapan dengan paham jadariahnya gereja Roma. Maka di situ ada adagium yang sangat terkenal, Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi raja itu yang dilantik oleh gereja Roma itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Wakil Tuhan ini tidak boleh dibantah. Siapa yang menentang raja, maka itu dianggap sudah melecehkan Tuhan. Maka disitulah kemudian kekuasaan itu semua di bawah kendali raja. Kemudian kontrol kekuasaan dan kekayaan itu di bawah kendali raja dan gereja. Itu yang terjadi pada era Renaissance. Muncul kemudian peristiwa besar di abad ke-16. Ini disebut dengan Massacre de Paris. Jadi karena sudah keluar fatwa dari gereja Roma, pengikut dari Protestan yang tadi kita tahu siapa unsur-unsurnya, maka kemudian terjadilah pembantaian besar di istana kerajaan Prancis. Ini disebut dengan Massacre de Paris. Siapa yang dibantai? Yang dibantai, dibunuh itu adalah pengikut Lutheran dan Calvinis. Dan yang membantai adalah kelompok pengikut gereja Roma. Jadi ada 3.000 orang lebih itu dibunuh pada satu malam. Nah, sebabnya ini adalah karena pertarungan akidah. Jadi sejak dari peristiwa itulah orang-orang Eropa mulailah ingin mencari sumber kebenaran baru karena mereka tidak bisa lagi percaya dengan dogma gereja Roma. Nah, dari situlah maka kemudian akal atau filsafat itu kemudian makin diminati, makin banyak pengikutnya karena menganggap bahwa peristiwa Massacre de Paris ini membuat orang-orang tidak lagi rasional untuk percaya kepada ajaran dari gereja Roma. Maka kemudian mereka berdialektika dan mengambil kembali filsafat itu sebagai ajaran. Nah, kita lompat dulu yang ini, maka kita bisa melihat kejadian pada era modernisme. Nah, jadi setelah Massacre de Paris, pengikut filsafat ini makin membesar, makin banyak. Mereka lebih percaya tentang kebenaran akal. Karena kebenaran berdasarkan wahyu menurut orang-orang Eropa pada era Renaissance itu sudah dianggap tidak dipercaya. Karena mereka menganggap siapa yang berhak menafsirkan wahyu? Apakah kita harus berpangku tangan pada tafsir yang dibuat oleh kelompok gereja dan raja? Jadi mereka kemudian menafsirkan. Maka disitulah muncul pengajaran René Descartes yang mulailah menganggap bahwa kebenaran itu bukan sumbernya wahyu. Kebenaran sumbernya adalah akal manusia. Karena Tuhan sudah memberikan akal kepada manusia sehingga manusia berhak dan wajib untuk menggunakan akalnya untuk menggali kebenaran. Nah, itulah cara berpikir yang diajarkan oleh René Descartes. Maka kita kenal ajarannya cogito ergo sum. Jadi akal dianggap sebagai sumber kebenaran. Tadi pada era Thomas Aquinas sumber kebenaran itu ada dua, akal dan wahyu. Nah, pada era Descartes atau era modernitas, wahyu sudah dieliminasi, tidak lagi menggunakan wahyu sebagai sumber kebenaran. Maka kalau dalam Islam kita bisa melihat bahwa sumber kebenaran itu adalah nakli, baru kemudian akli. Jadi bukan akli di atas nakli, bukan. Jadi nakli baru kemudian akli. Nah, ini yang sudah dituliskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukadimah juga. Nah, René Descartes mengeliminasi kebenaran nakli. Nakli itu tidak ada. Jadi semuanya harus sumbernya adalah apa yang diresume oleh akal manusia. Jadi aklilah sebagai pijakan tunggal.
Jadi kata Descartes, maka dengan demikian yang namanya Tuhan, manusia, alam semesta, ini semuanya menjadi wilayah penyelidikan akal manusia. Akal sebagai yang paling utama. Jadi Tuhan itu harus kita selidiki. Manusia itu menjadi penyelidik. Jadi disitulah karena mereka meyakini pengajaran filsafat itu mengatakan bahwa Tuhan itu didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi itu dia. Tuhan itu hanya menciptakan alam semesta ini di awal. Setelah itu alam semesta ini diserahkan kepada manusia. Jadi manusia yang berhak mengatur semuanya. Bagaimana cara manusia mengatur itu? Karena Tuhan memberikan akal. Jadi diserahkan kepada manusia. Nah, ini manhaj pengajaran filsafat. Gitu. Nah, jadi dari sinilah maka kita melihat filsafat itu dianggap sebagai sumber dari segala sumber pada era modernitas. Nah, jadi yang namanya Tuhan itu kemudian harus diteorikan. Apa itu Tuhan? Kalau dulu nggak ada orang berani menteorikan Tuhan. Pada era modernitas barulah orang berani. Manusia pun diteorikan. Maka kemudian muncul yang namanya kemanusiaan. Dari segala hal inilah yang kemudian muncul pada era modernitas. Kemudian muncul lagi namanya Immanuel Kant. Tadi sudah kita gambarkan bagaimana teori Kant. Jadi era modernitas hari ini kita terpengaruh pada dua pengajaran besar. Pengajaran Descartes dan pengajaran Kant, disebut dengan Kantian. Descartes itu disebut dengan Cartesius. Jadi Cartesius dan Kantian, dua pengajaran inilah yang mempengaruhi kita pada zaman sekarang. Dan ini dua-duanya sangat berbahaya jika ditinjau secara akidah. Nanti kita akan lihat bagaimana berbahayanya mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan teori dua para filosof ini. Jadi Descartes menganggap teori kebenaran itu sumbernya adalah sebagaimana slogan yang kita pahami, cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Jadi yang namanya realitas atau kebenaran, kata Descartes, semuanya harus melewati akal manusia, hasil resume akal. Tanpa resume akal maka itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Immanuel Kant mengatakan bahwa kebenaran itu harus setelah melewati resume akal harus dia diuji. Harus sudah melewati yang namanya empirisme. Harus ada kebenaran itu diuji dulu. Kalau dia tidak diuji maka belum bisa dianggap sebagai kebenaran. Gitu. Jadi dari sini maka kita akan tahu dampaknya pada era sekarang. Jadi being, kata Descartes, itu adalah mutlak, merupakan rasio manusia. Jadi ration scripta, semuanya adalah sumbernya rasio. Tanpa rasio maka kita tidak akan bisa anggap itu sebagai sumber kebenaran. Kalau dia sumbernya wahyu, maka itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Karena wahyu belum tentu diuji. Kebenaran wahyu itu harus diuji, kata Immanuel Kant. Jika kita merujuk teori dari Kantian tadi. Gitu. Nah, dari situlah maka kita bisa melihat filsafat mengajarkan bahwa segala sesuatunya ini adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Jadi manusia yang berbuat, manusia yang berkehendak, manusia lah yang melakukan. Jadi bukan perbuatan Tuhan. Apa yang berlangsung di alam dunia ini itu dianggap perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana berbahayanya pengajaran ini yang tidak sinkron dengan pengajaran yang diajarkan dalam din Islam. Baik, kita masuk ke dalam sebuah peristiwa yang jadi pijakan awal, kemudian ajaran filsafat itu membesar. Jadi tadi Massacre de Paris tahun 1576 itu adalah proses dibantainya pengikut filosof, pengikut dari kaum Protestan. Pada revolusi Prancis tahun 1789 ini kondisinya terbalik. Lokasinya sama-sama di Paris, sama-sama di kerajaan Prancis. Pada era ini kelompok gereja Roma lah yang dikudeta. Jadi pengikut dogma itu sudah sangat tidak besar. Dari abad ke abad pengikutnya makin turun. Jadi kemudian terjadilah kudeta besar di Prancis. Karena satu sisi
raja-raja yang mengikut pada gereja Roma ini sudah makin lemah. Pengikutnya sudah tidak makin banyak. Pengajaran filsafat ini sudah makin meluas di Eropa. Dan ditambah lagi dengan serangan-serangan gereja Roma terhadap dari sisi akidah yang dilontarkan oleh Martin Luther dan John Calvin dan lain-lainnya. Ini memperlemah dari kekuasaan gereja Roma. Maka revolusi Prancis kondisinya berbalik. Para pengikut gereja dan raja inilah yang gantian dibantai. Jadi revolusi Prancis ini adalah pembantaian. Ini perang saudara di Eropa. Pembantaian kelompok orang-orang yang mengikut pada dogma. Itulah realitas yang terjadi pada era revolusi Prancis. Nah, kejadian ini nanti akan berpengaruh apa yang terjadi pada belantara Islam. Kita akan bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Jadi Raja Louis ke-16 itu digantung. Itu adalah simbolisasi penggantungan atau kudeta terhadap pengikut gereja. Tidak lagi kekuasaan gereja. Bukan Tuhan yang berkuasa, kata Robespierre. Ketika itu adalah pemimpin dari revolusi Prancis. Yang berkuasa adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Buktinya wakil Tuhan kita gantung. Demikianlah kira-kira perkataan mereka. Jadi revolusi Prancis itu adalah wujud seolah-olah pengikut para filosof itu mau memiliki kekuasaan. Mereka mengalami kemenangan. Jadi ada Guillaume Poxde, suara raja, suara Tuhan, ini kemudian dieliminasi. Maka kita kenal yang namanya Vox Populi, Poxde, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi rakyat yang berkehendak, manusia yang berkehendak. Segala sesuatunya adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Nah, dari situlah kemudian hukum pada era setelah revolusi Prancis tidak lagi kita merujuk pada kitab suci, melainkan kita harus merujuk kepada konstitusi. Konstitusi itu apa? Hukum yang dibuat oleh rasio manusia. Jadi sumbernya bukan lagi wahyu, melainkan sumbernya adalah rasio, akal semuanya. Jadi dari filsafat melahirkan yang namanya filsafat hukum. Filsafat hukum itulah yang melahirkan namanya undang-undang. Jadi bukan lagi wahyu. Kemudian pola kekuasaan tidak lagi menganggap bahwa kekuasaan itu raja itu adalah wakil Tuhan. Lantas bagaimana cara kita memilih pemimpin kalau bukan yang dilantik oleh gereja Roma? Maka mereka mengatakan proses pemilihan kepemimpinan itu harus ditentukan oleh manusia, bukan Tuhan yang lagi menentukan. Bagaimana caranya itu? Maka kita pilih siapa manusia yang paling banyak memilih, itulah pemimpin. Maka kita kenal yang namanya pemilihan umum. Gitu loh. Kita kenal yang namanya election. Jadi karena manusia memilih. Jadi bukan kehendak Tuhan. Tidak ada otoritas agama berwenang dalam menentukan pemimpin. Nah, itulah landasan sekulerisme. Jadi itu dimulai pada setelah revolusi Prancis. Sistem itu baru berlaku pada era setelah revolusi Prancis. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Islam juga melakukan pemilihan. Betul, ada satu masa Sayyidina Utsman misalnya dipilih. Tapi yang memilih Sayyidina Utsman itu bukan seluruh kaum muslimin kemudian mencoblos. Bukan begitu polanya. Yang memilih Sayyidina Utsman itu adalah dari kalangan 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Artinya orang-orang terpilih. Itu disebut dengan khawas bil khawas. Jadi enggak kita serahkan seperti pada proses election seperti ini. Yang kedua, proses pemilihan dalam Khalifah Sayyidina Utsman itu tidak diserahkan bahwa muslim dan non-muslim itu ikut memilih. Bukan sama dengan proses yang terjadi pada era sekarang. Sekarang muslim dan non-muslim, mau yang ateis, mau yang ini, yang penting dia adalah manusia, dianggap sebagai pemilih. Tapi dasar pondasinya adalah berbeda. Dalam Islam, wahyu itu adalah sebagai pondasi kebijakan dalam menentukan kebenaran. Nah, proses election yang dikenal dalam era modern state ini karena menganggap bahwa manusia yang berkehendak. Jadi yang menentukan siapa pemimpin itu adalah karena kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Di sini perbedaan mendasarnya. Maka dari situlah kemudian muncul yang namanya teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau. Jadi Rousseau menganggap bahwa kekuasaan itu adalah karena manusia memberikan kontrak bersama. Itu disebut dengan kontrak sosial.
Jadi ketika manusia sudah membuat kontrak bersama, maka manusia harus menyepakatinya. Maka itu dikenal yang namanya konstitusi. Jadi kesepakatan bersama. Nah dari ini nanti akan kemudian bergeser lagi pada era munculnya modernis Islam, maka muncullah seolah-olah Piagam Madinah itu disamakan dengan konstitusi. Nah ini satu masalah lagi gitu loh, karena konstitusi yang dicetuskan pasca revolusi Prancis itu dengan dasar bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Sementara Piagam Madinah sebagaimana yang kita pahami itu adalah kontrak antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dan kontrak itu akan batal jika salah satu melanggar perjanjian. Jadi berbeda derajatnya. Yang satu adalah sifatnya kontrak, yang satu sifatnya kontrak sosial. Jadi dia tidak bisa disamakan antara konstitusi dengan Piagam Madinah. Nah Piagam Madinah itu batal jika salah satu pihak melanggar. Yang kedua, adanya Piagam Madinah tidak membuat umat Islam itu menggeser Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi Piagam Madinah itu muncul bukan kemudian umat Islam hidup kemudian berpatokan pada piagam itu, tapi tetap hidup pada Al-Quran dan Sunnah, tidak meninggalkan itu. Jadi kalau kita samakan dia dengan konstitusi, maka ini akan muncul persoalan-persoalan baru, gitu loh. Maka dia tidak bisa kita samakan. Nah dari sinilah maka kita bisa melihat bahwa konstitusi itu lahir karena manusia yang memiliki kehendak. Jadi kudrah dan iradah itu bukan dianggap berasal dari Tuhan menurut para filosof yang lahir pada era modernisme ini. Jadi kudrah dan iradah itu adalah kehendak manusia kata mereka. Sementara dalam Islam kudrah dan iradah itu adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bergeser dari wilayah itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada era modernisme yang berlaku adalah Qadariyah. Akidah Qadariyah lah yang sangat kental di sana. Nah, dari sini maka kita bisa lihat bahwa pasca revolusi Prancis maka muncullah teori-teori baru tentang kekuasaan. Jadi dalam wilayah kekuasaan maka melahirkan yang namanya filsafat kekuasaan. Filsafat kekuasaan ini melahirkan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, manusia, suara Tuhan. Jadi itu maknanya. Manusia yang memiliki kehendak. Bukan lagi Vox Rei, Vox Dei. Tadinya suara raja, suara Tuhan. Ini kelihatan bagaimana perbedaan dan pergeseran dari akidah pada era revolusi Prancis itu. Dan itu adalah sumbernya filsafat. Kemudian dalam wilayah hukum melahirkan yang namanya filsafat hukum. Jadi hukum pada hari ini tuh diteorikan dulu, difilsafatkan dulu. Jadi bukan lahir sekonyong-konyong adanya undang-undang, tapi harus dibuat namanya memori pantulichting, dibuat dulu yang namanya konsep-konsep, dan itu adalah ide sebagaimana teori dari Plato dan Aristoteles. Maka dari situ lahir yang namanya konstitusi. Dari segi keuangan, maka melahirkan yang namanya filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi itu apa? Kalau dulu orang tidak kenal modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu teori dalam perdagangan. Jadi ini akan menggeser mindset manusia. Jadi manusia yang dulunya berdagang karena mencari berkah, zaman sekarang itu menjadi langka. Karena yang diajarkan adalah teori modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ini sumbernya adalah rasionalitas. Jadi jangan jarang sekali orang bertransaksi itu karena mencari keberkahan. Gitu, tapi mencari keuntungan. Jadi benefit lah yang menjadi orientasi manusia dalam melakukan transaksional dalam segi bisnis. Maka muncul yang namanya hukum bisnis. Hukum bisnis ini semua pengajarannya adalah dasar teori-teori yang sumbernya adalah nafsu syahwati manusia. Gitu. Jadi nanti kita akan bisa melihat pada era postmodernisme ini. Jadi era modernisme kemudian hari ini sudah bergeser menjadi era postmodernisme. Dulu pijakannya pada era modernisme itu adalah akal. Sekarang pijakannya bukan lagi akal tapi nafsu syahwati. Gitu. Jadi nafsu inilah yang kemudian menjadi pondasi manusia.
Nah, jadi kita bisa melihat pada era Revolusi Prancis ini, kebenaran wahyu ini sudah dieliminasi. Nakli itu tidak dianggap lagi sebagai sumber kebenaran. Nah, kita akan bisa memberikan contoh-contoh yang banyak nanti pada wilayah ini. Kemudian yang namanya kebenaran itu sumbernya dari akal. Maka yang kemudian muncul adalah pengajaran filosof Dahriyun, filosof ateisme. Apa itu filosof Dahriyun? Jadi kita harus merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu membagi 3 jenis filosof. Jadi ada filosof ilahiyun, ada filosof tabi'iyun, dan filosof dahriyun. Filosof ilahiyun ini adalah filosof ketuhanan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi ini termasuk filosof ilahiyun, filosof ketuhanan. Jadi mereka masih berbicara menganggap bahwa akal itu sumbernya adalah Tuhan, gitu. Masih berbicara kebenaran dengan teori ganda tadi. Kemudian ada filosof naturalisme, filosof tabi'iyun. Jadi sumber itu adalah alam semesta. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Thomas Aquinas, kemudian ada lagi dan lain-lain. Kemudian ada filosof dahriyun, filosof ateisme. Filosof ateisme inilah filosof yang hari ini kita jumpai pada era modernisme. Jadi René Descartes, Immanuel Kant, Karl Marx, dan lain-lain ini tergolong filosof ateisme. Mereka tidak lagi menganggap Tuhan itu sebagai sumber kebenaran. Nah, dari sini maka kita akan melihat bahwa filsafat itu sebenarnya tidak lagi sumber kebenaran sebagaimana dibantah oleh para filosof sendiri. Filosof yang membantah filsafat sebagai sumber kebenaran, ini salah satunya namanya Martin Heidegger. Jadi Heidegger mengatakan bahwa filsafat itu sudah mencabut kebenaran dari akarnya. Nah, kita akan masuk dulu dalam wilayah contoh sebagaimana yang tadi digambarkan. Nah, ini kita akan bisa melihat bagaimana contoh perbedaan antara pengajaran filsafat dan pengajaran yang diajarkan dalam Islam, gitu. Jadi filsafat menganggap bahwa dengan akal maka manusia bisa melakukan sesuatu, manusia bisa berbuat sesuatu. Jadi ketika kertas terbakar, terbakarnya kertas itu adalah karena ada yang membakar. Itu kata filosof. Nah, itu dianggap sebagai perbuatan manusia. Jadi itu adalah karena perbuatan manusia lah yang berkehendak, maka kemudian kita bisa membuat api dan membakar kertas. Jadi manusia menganggap manusia yang berbuat. Itu pengajaran filsafat. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bukan manusia yang membakar, bukan perbuatan manusia tentang terbakarnya kertas. Gitu. Jadi Imam Ghazali mencontohkan bahwa Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu berikut dengan sifat-sifatnya. Fulan bin Fulan tercipta adalah dengan sifatnya begini. Allah menciptakan anjing dengan sifat keanjingannya. Anjing sifatnya adalah menggonggong. Zatnya adalah demikian, anjing. Sifatnya adalah seperti ini. Jadi zat dan sifat ini tidak dipisahkan dalam satu benda. Air zatnya adalah cair. Sifat air bagaimana? Mengalir. Gitu, mengalir dari atas ke bawah, itu sifat air. Zatnya adalah cair. Garam zatnya adalah seperti itu. Sifat garam bagaimana? Asin. Itu tidak pernah dipisahkan antara barang dan benda. Jadi tidak bisa barang dan benda itu dipisahkan. Allah menciptakan api. Zatnya adalah seperti itu. Sifat api bagaimana? Sifat api itu membakar. Jadi zat dan sifat dia tidak pernah dipisahkan. Allah menciptakan air, Allah menciptakan besi, Allah menciptakan segala suatu barang itu berikut dengan sifat-sifatnya. Nah, ketika kertas terbakar, apakah kemudian itu mutlak karena perbuatan manusia? Sementara Allah menciptakan kertas dan Allah menciptakan api. Allah menciptakan kertas berikut dengan sifat-sifat kertas itu. Allah menciptakan api berikut dengan sifat-sifat api itu. Nah, kalau teori filosof mengatakan yang membakar itu adalah perbuatan manusia.
Karena manusia yang membuat bahwa api itu terbakar, maka lahir yang namanya uap. Jadi uap itu dianggap sebagai penemuan manusia ketika manusia sudah membakar api, membakar kertas, lahirlah uap. Kata Imam Al-Ghazali, api, kertas, manusia itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan sifatnya. Kertas diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kertasnya. Api diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Jadi itu semua adalah mekanika kuantumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sifat dan zatnya. Jadi itu semua adalah sepenuhnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah dan iradah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Bila saya mengatakan gerakan jari ini terpisah dari tubuh, Imam Al-Ghazali mengatakan gerakan jari tidak terpisah dari tubuh. Apa yang digerakkan oleh jari itu adalah perintah dari tubuh. Jadi apa yang berlangsung di bumi itu tidak pernah terpisah dari perbuatan Allah, dari Sang Pencipta. Pencipta lah yang menggerakkan bumi. Para filosof mengatakan Tuhan itu hanya mencipta di awal. Selebihnya apa yang berlangsung di dunia itu adalah kehendak manusia sendiri. Jadi manusia yang seolah-olah berhak membuat hukum. Manusia yang seolah-olah berhak mengatur bagaimana perdagangan. Manusia yang seolah-olah mengatur siapa yang menjadi pemimpin. Nah, itulah teori filsafat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita percaya ini kertas kemudian jadi nilai. Kita percaya manusia bisa mengevaluasi hukum yang datang dari Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan pencuri dipotong tangan, manusia bilang nggak usah, kita bina saja. Pembunuh dibalas dengan kisos. Manusia mengatakan tidak, itu bisa kita bina. Jadi segala macam hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Tuhan itu dievaluasi oleh manusia. Semuanya bisa dianggap manusia, dianggap bisa membina manusia. Ujungnya apa yang terjadi? Teori hasil manusia mengatakan bahwa proses pembinaan hanya menghasilkan masalah baru bagi hari ini. Penjara jadi penuh karena menganggap itu semua bisa dibina. Yang ada bukan dibina, maka muncullah masalah baru. Pembinaan itu tidak menyelesaikan masalah. Itulah bukti bahwa manusia itu tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi berlangsung di alam dunia ini. Ketika manusia percaya bahwa ini nilainya adalah uang, ini bernilai, ini dianggap sebagai alat tukar, maka muncul masalah baru. Gitu. Siapa yang berhak menentukan nilai? Maka muncullah ini dampaknya adalah riba di mana-mana. Gitu. Jadi semua yang berdasarkan pada teori rasio manusia, maka dampaknya adalah akan muncul masalah baru. Dan pada era sekarang kita bisa melihat masalah itu sudah berlipat-lipat. Nah, maka klimaksnya kita tidak bisa lagi mengambil pengajaran yang pondasinya dari filsafat. Kita harus kembali sebagaimana pengajaran yang datang dari wahyu, termasuk dalam hal segala lini. Karena ini sudah ditegaskan oleh Martin Heidegger. Martin Heidegger ini adalah filosof Jerman pada abad ke-20. Heidegger mengatakan filsafat itu tidak bisa menemukan kebenaran. Filsafat hanya menemukan kebenaran esensialisme, bukan kebenaran eksistensialisme. Apa itu kebenaran eksistensialisme dan apa itu esensialisme? Nah, jadi ini kita gambarkan dalam sebuah contoh untuk kita mempermudah. Jadi Fulan bin Fulan, maka yang dianggap benar itu siapa? Pada zaman sekarang, si Asep, namanya seorang Asep, maka yang dianggap dia sebagai Asep, itu bukan dirinya. Yang dianggap itu si Asep adalah ID card-nya. Gitu. Jadi bukan namanya Asep itu. Misalnya saya namanya Asep bin Fulan. Tapi saya ini nggak berarti. Diri saya ini, tubuh saya ini tidak berarti jika saya tidak dilengkapi ID card. Mana buktinya engkau Asep bin Asep? Padahal diri saya mengatakan saya ini Asep bin Asep, gitu loh.
Tapi itu dianggap bukan sebagai kebenaran. Saya boleh dikatakan benar Asep bin Asep jika saya punya ID card Asep bin Asep. Gitu. Jadi kalau hari ini ada warga Indonesia tinggal di Malaysia. Jadi Indonesia Malaysia ini terpecah. Ini gara-gara proses filsafat tadi. Ada muncul namanya modern state. Makanya kita kemudian jadi pecah. Sementara ikan yang di laut itu lebih merdeka daripada manusia. Kalau di Kalimantan sana, monyet itu lebih merdeka. Monyet itu lebih mudah dia nyebrang dari wilayah Indonesia Malaysia. Dia bisa tanpa pakai visa dan paspor. Gitu loh. Tapi manusia sekarang terpenjara oleh garis yang namanya garis imajiner. Kenapa? Harus dilengkapi yang namanya ID card. Gitu. Jadi kalau saya berada di Malaysia tanpa saya punya ID card, tanpa punya paspor, maka saya dianggap bukan manusia. Kalau saya namanya Asep bin Asep, tapi saya tidak punya ID card apapun, maka saya akan pasti ditangkap. Saya bukan manusia. Tapi kalau ada ID card, maka ID card itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi yang dianggap kebenaran itu ID card-nya, bukan manusianya. Itu yang disebut dengan kebenaran esensialisme. Dan itu hasil dari filsafat. Nah, dampak terbesarnya hari ini ada pada soal tanah. Siapa pemilik tanah? Kalau dalam Islam pemilik tanah itu simpel. Pemilik tanah siapa yang mengelola tanah itu, maka dia pemiliknya. Jadi pengelolaan tanah itu dikuasakan kepada seorang sultan atau pemimpin dalam Islam. Nah, siapa pemiliknya? Dia yang mengelola tanah itu. Hari ini kepemilikan tanah itu ditandai oleh namanya sebuah license. Jadi license inilah dianggap sebagai sumber kebenaran siapa yang memiliki tanah. Jadi jika license-nya seorang sudah enggak mengelola tanah itu 20 tahun, tapi secara license, secara sertifikat bahwa dia bukan diakui dalam sertifikat itu bukan tanah milik dia, maka itu tidak diakui. Yang diakui adalah apa? License-nya ini, sertifikatnya ini yang diakui, license-nya. Jadi itu disebut dengan kebenaran esensialisme. Jadi filsafat tidak melahirkan yang namanya kebenaran eksistensialisme. Jadi banyak sekali hal-hal itu terjadi dalam wilayah kita sekarang sehingga membuat kita menjadi masalah. Maka inilah yang dampaknya. Orang percaya ini kertas ini adalah uang. Ini disebut dengan kebenaran esensialis. Padahal yang namanya alat tukar, Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan emas, perak dan lain-lain. Ada kurma, ada gandum, itu boleh jadi alat tukar. Tapi sekarang manusia sejak era pasca revolusi Prancis, dalam segmen lain kita sudah ceritakan bagaimana munculnya proses uang kertas ini. Orang percaya bahwa kertas ini adalah punya nilai. Siapa yang memberi nilai ini? Apakah 10 ringgit ini datang dari Tuhan? Bukan. Ini adalah yang menciptakan adalah bank. Yang membuat nilai ini adalah bank, bankir. Manusia harus tunduk dan patuh percaya, meyakini bahwa ini adalah uang. Nah, itu disebut dengan kebenaran esensialisme. Jadi ini bukan kebenaran, kata Martin Heidegger. Yang hal-hal seperti ini bukan kebenaran. Tapi ini adalah mencerabut kebenaran dari akarnya. Jadi sumber rasionalitas kita sudah menggeser yang namanya kebenaran, maka menjadi yang namanya nihilisme. Nah, inilah yang tidak bisa lagi kita jadikan pijakan untuk melahirkan sebuah kebenaran. Jadi maka dari itu kita harus kembali back to fitrah, kembali kepada asal kita, bahwa sumber kebenaran haruslah merujuk kepada wahyu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kelemahan dari filsafat, sehingga pada era postmodernisme hari ini kita mendudukkan filsafat itu sebagai pijakan awal yang kemudian telah menggeser. Jadi secara umum kalau Plato mengatakan bahwa anatomi tubuh kita ini ada 3. Kepala ini adalah kehendak, dada ini adalah akal, kehendak dan nafsu. Jadi akal ini nomor 1 kata Plato. Rasionalitas, kemudian kehendak, kemudian nafsu. Perut ini adalah nafsu. Pada zaman hari ini, emosionalitas, nafsu inilah sebagai yang paling di atas. Jadi bukan rasionalitas lagi. Orang tidak lagi berpikir secara rasio sekarang, tapi berpikir secara emosionalitas. Artinya secara nafsulah yang harus diikuti. Dan spiritualitas ini paling terakhir.
Dalam Islam, spiritualitas ini nomor 1, rasionalitas itu nomor 2, emosionalitas itu nomor 3. Imam Al-Ghazali sudah memberikan bagaimana anatominya terhadap hal ini. Kita bisa melihat mengapa sekarang emosionalitas itu nomor 1. Contohnya adalah pada wilayah peradilan. Dulu proses peradilan kita dengan pola yang dibawa oleh Belanda hari ini, pada Belanda dulu, itu dalam rangka mencari kebenaran material. Hari ini tidak ada lagi kebenaran material bisa dicari di ruang peradilan. Yang ada adalah kemenangan material. Orang berangkat ke pengadilan artinya masuk ke wilayah pengadilan itu semuanya cari menang, bukan cari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kelemahan dari sistem filsafat itu. Dulu filsafat mengajarkan teori bahwa transaksi itu adalah dalam rangka mencari keadilan sama rata. Artinya bagaimana manusia bisa saling makmur. Tapi sekarang emosionalitas menjadi rujukan bahwa modal sekecilnya maka untung sebesarnya. Maka dampaknya adalah riba sekarang di mana-mana. Dalam wilayah politik, dulu orang menganggap bahwa kekuasaan itu harus ditentukan dengan proses pemilihan, kontrak social election. Tapi hari ini siapa yang menjadi presiden atau siapa yang menjadi perdana menteri dan siapapun menjadi head of state itu sudah ditentukan oleh para pihak oligarki. Jadi tidak ada lagi kemenangan itu berdasarkan pada rasionalitas manusia, tapi sudah by order. Jadi inilah menunjukkan pergeseran dari modernisme menjadi postmodernisme. Nah, dari sini kita bisa melihat maka jalan keluarnya adalah kita kembali kepada wahyu. Nah, dari sini kita akan bisa melihat perbedaan antara pengajaran filsafat dan tasawuf. Jadi filsafat tadi sudah kita jelaskan bahwa seolah-olah Tuhan menganugerahkan akal kepada manusia dan manusia harus menggali akal itu untuk bisa mengatur alam semesta ini dan mengatur segala dunia yang ada di dunia dan isinya, untuk disebut dengan penyingkapan. Nah, itu yang disebut dengan emanasi. Dalam filsafat, penyingkapan itu adalah ketika manusia berhasil menyingkap segala sesuatunya, menyingkap sesuatu dengan akalnya. Nah, emanasi. Sementara dalam Islam, dalam tasawuf, Islam mengajarkan bahwa manusia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia harus mengikuti aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dan larangan untuk bisa sampai kepada mukasyafah. Jadi penyingkapan itu bukanlah manusia berdasarkan akalnya, tapi berdasarkan pada kolbunya. Nah, dari sini perbedaannya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bahwa ajaran filsafat ini sepenuhnya adalah masuk dalam manhaj qadariyah. Dan ini tentu berbeda dengan pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita tidak bisa menganggap bahwa filsafat itu bisa diterima dalam Islam. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran filsafat ini melahirkan fakta-fakta yang sangat berbeda dengan kebenaran wahyu sebagaimana tadi dalam perjalanan sejarah. Nah, jadi Imam Al-Ghazali sudah memberikan gambaran penuh bagaimana kita seharusnya bertindak terhadap menghadapi para filosof ini. Dalam kitabnya Tahafud al-Falasifah, Imam Al-Ghazali sudah menganggap bahwa yang nomor 1, jadi anatomi batin manusia. Jadi manusia ini terdiri dari zuhir wal batin. Jadi tubuh ini, zuhir wal batin ini kata Imam Ali bin Abi Thalib ada seperti kuda dan penunggangnya. Jadi kuda itu ditentukan oleh siapa yang membawa kuda. Jadi bukan kudanya itu yang menjadi esensi utama. Jadi zuhir ini adalah seperti kuda, batin itu adalah seperti penunggangnya. Jadi yang paling penting adalah batin ketimbang zuhir. Filsafat berbalik, yang paling penting itu adalah zuhir, indrawinya. Kebenaran itu berpatokan pada zuhir. Maka hari ini kita bisa melihat segala suatu masalah yang terjadi pada tubuh manusia itu berpatokan pada zuhir, bukan pada batin. Nah, makanya kita dikatakan sehat adalah ketika badan kita kuat. In corpore sano, apa istilahnya itu? Insano apa? Badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Itu adalah pengajaran filsafat. Jadi seolah-olah zuhir yang kuat akan melahirkan batin yang kuat. Terbalik. Nah, kita harus melahirkan batin yang kuat sehingga zuhir kita kuat.
Jadi pengajaran filsafat ini adalah sangat opposite dengan apa yang secara realitas. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah penguatan batin, penguatan wilayah kolbu. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan batin manusia ini terdiri dari jadi dia seperti kerajaan. Kerajaan itu ada raja, ada perdana menteri, ada menteri atau wazir, kemudian ada pemungut pajak, ada polisi. Jadi ada ruh atau jiwa, kemudian ada akal, kemudian ada syahwati, ada amarah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi sebuah kerajaan yang sehat adalah ketika raja yang mengendalikan kerajaan tersebut. Tentu itu dikategorikan sebagai jiwa. Nah, jika akal itu adalah perdana menteri, syahwat itu adalah pemungut upeti, amarah itu adalah polisi. Nah, jadi kalau ada perdana menteri yang mengendalikan sebuah kerajaan, itu tandanya kerajaan yang tidak sehat, kerajaan yang sakit. Kalau pemungut pajak atau polisi sebagai pengendali sebuah kerajaan, maka itu dikategorikan sebagai kerajaan yang tidak sehat. Jadi yang ideal adalah raja lah yang mengendalikan kerajaan. Jadi jangan sampai amarah ini yang mengendalikan tubuh manusia. Nah itu. Jadi syahwat itu harus posisinya di bawah. Akal itu posisinya nomor 2. Jadi kita menganggap tahapud al-falasifa itu bukan berarti kita tidak menggunakan akal. Ini tafsir yang keliru. Tahapud al-falasifa itu menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali mendudukkan kembali bahwa akal itu harus dibawa kolbu, bukan akal itu dieliminasi. Nah, jadi syahwati itu harus dikendalikan. Maka inilah yang disebut dengan tahapud al-falasifa, tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana metode kita mengendalikan nafsu syahwati kita, termasuk mendudukkan akal kita pada tempatnya. Jadi inilah metode agar kita terbebas dari pengajaran rasionalitas ansih. Nah, kemudian ada yang bertanya, dalam Islam bukankah ada namanya logik, mantik? Oh betul, Islam mengenal yang namanya mantik. Tapi mantik dalam Islam bukanlah sebagai pondasi utama. Mantik dalam Islam itu dalam rangka untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk dalam rangka mengeliminasi Al-Quran dan Sunnah. Tapi filsafat itu diajarkan dalam rangka kita mengeliminasi wahyu. Nah itu perbedaannya. Jadi kita menggunakan mantik, ya betul, kita memerlukan logik, betul. Tapi dalam rangka menentukan hak dan batil. Bukan dalam rangka kita mendefinisikan ulang mana yang hak, mana yang batil. Karena filsafat mendefinisikan ulang soal itu. Jadi dari sini maka kita bisa melihat perbedaan mendasar antara pengajaran filsafat dan apa yang diajarkan dalam Islam. Jadi Islam mendudukkan kolbulah itu sebagai nomor 1, akal itu nomor 2, dan nafsu syahwati itu adalah yang paling terakhir. Jadi bukan akal itu sebagai nomor 1, tapi akal harus ditundukkan di bawah kolbu. Maka dari situ pentingnya kita untuk menjadikan kolbu itu sebagai pondasi dalam menentukan kebenaran. Nah, bagaimana anatomi tubuh, anatomi kolbu? Maka kita harus melihat ini pada ulama-ulama Islam terdahulu. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani itu memiliki bagaimana kitab yang mendedah secara mendalam bagaimana anatomi kolbu. Sebagaimana sudah dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Syirul Asrar dan kitab-kitab lainnya, mereka memberikan pengajaran anatomi kolbu. Nah, pada era modern, anatomi akal inilah yang dianggap sebagai ajaran utama. Dan pada era postmodernisme hari ini, anatomi nafsu lah yang menjadi pijakan utama. Sehingga kemudian manusia hari ini mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita bisa memenuhi nafsu syahwati. Apa buktinya? Buktinya adalah segala pondasi wilayah lini yang menjadi transaksi manusia itu dalam rangka pemenuhan nafsu syahwati. Maka kemudian orang berbisnis prostitusi, orang berbisnis judi, orang berbisnis peradilan yang kemudian disusupi oleh suap dan lain-lain, itu dalam rangka memenuhi nafsu syahwati. Karena dianggap memenuhi nafsu syahwati itu adalah sumber kebahagiaan. Dan itu adalah petaka pada zaman era sekarang. Maka kita harus kembali kepada kebahagiaan itu adalah dalam rangka pemenuhan kolbu. Jadi mudah-mudahan
ini bisa menjadi pengantar buat kita semua untuk memahami betapa berbahayanya filsafat, sehingga kita kembali kepada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita mendapatkan tuntunan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan untuk menjalankan din Islam secara baik dan benar sebagaimana para pendahulu kita. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdina syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber sekaligus penulis buku Bahaya Filsafat Terhadap Akidah yang telah menjelaskan secara jelas dan gamblang terkait buku yang ditulis. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta kajian ilmu dan diskusi untuk dapat mengajukan atau dapat berupa tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber terkait dengan buku atau kajian Bahaya Filsafat Terhadap Akidah. Saya mulai dengan saya buka 3 sesi pertanyaan atau penanggap dulu kepada bapak-bapak dan ibu. Saya persilahkan jika ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Patiwangi, Pak Irawan. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit Pak Irawan terkait pertanyaan filsafat Kantian ini. Jadi kan Kantian ini, Immanuel Kant ini teorinya itu empirisme atau menguji ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana wahyu itu datang dari Tuhan itu bisa dikatakan sebagai kebenaran? Itu pertanyaan pertama, Pak Irawan. Dan pertanyaan kedua adalah Heidegger ini kan menyatakan filsafat itu tidak bisa menemukan kebenaran. Apakah Heidegger itu percaya dengan wahyu? Apakah Heidegger percaya dengan wahyu yang datang dari Tuhan? Mungkin sekian. Terima kasih, Pak Irawan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, jadi sekarang kita harus melihat yang namanya kebenaran itu apa. Nah, kebenaran ini adalah kita anggap sebagai realitas. Gitu. Kita akan menganalogikan pada soal apa yang dulu dipersoalkan oleh Galileo Galilei ataupun Kopernikus. Mana yang benar? Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Gitu. Pada zaman sekarang orang percaya bahwa matahari yang dikelilingi oleh bumi, bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, kalau kita merujuk pada ajaran filsafat bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan penyelidikan manusia, berdasarkan pada uji. Nah, manusia menguji. Galileo dengan teleskopnya, artinya ajaran filsafat itu segala sesuatunya berdasarkan pada pengamatan. Apa yang diamati manusia itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Setelah diamati, itulah itu dianggap sebuah melewati proses empirisme. Kalau mengikut pada teleskop Galileo, maka kita bisa melihat bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Itu sebagai kebenaran. Hasil empirisme berdasarkan teleskop. Sekarang kalau kita amati secara dengan mata telanjang, maka kita akan bisa melihat matahari ini yang mengelilingi bumi. Gitu. Mana yang dianggap sebagai kebenaran? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Dua-duanya berdasarkan pengamatan, berdasarkan empirisme. Gitu. Maka pertanyaannya, realitas untuk memahami yang mana yang benar itu nggak bisa berdasarkan pada opini manusia. Kita terbatas. Gitu. Opini manusia ini punya batasan, akal manusia ini terbatas. Akal manusia ini nggak bisa menentukan mana yang betul-betul betul, gitu loh. Yang realitas itu yang mana? Kita nggak tahu. Karena kita terbatas, itulah maka kita harus merujuk yang namanya wahyu. Apa yang dikatakan wahyu, maka itu yang harus kita rujuk. Bukan kita teori baru. Para filosof selalu mengeluarkan teori baru. Nah, sebagai contoh tadi dalam soal pemidanaan, penyenjaraan,
Dulu manusia potong tangan, pencuri potong tangan, pezina rajam, bunuh kisos. Kemudian manusia menggeser teori itu. Immanuel, kalau kita merujuk pada Kantian, maka dibilang ya manusia bisa dibina, akan berubah kalau menurut teorinya dia. Apalagi Hans Kelsen mengatakan hukum itu harus yang tidak berdasarkan pada sumber wahyu. Hukum itu berdasarkan pada siapa yang membuat hukum. Pembuat hukum itu siapa? Itu disebut dengan state. State itu apa? State itu adalah hasil kreasi rasio manusia. Negara. Nah, negara itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan gitu loh. Artinya dari proses rasionalisasi manusia, berdasarkan teori Machiavelli, teori Thomas Hobbes, teori Rousseau dan lain-lain, maka muncul yang namanya modern state. Jadi modern state itu yang berhak membuat hukum. Jadi kalau ada aturan yang datangnya dari wahyu, harus distempel dulu dan disahkan dulu oleh state, baru dia dinyatakan berlaku. Kalau nggak disahkan oleh state, maka dia tidak bisa berlaku. Nah, itu perbedaannya. Maka kita mengatakan dalam proses kita cerai, nah ini yang dampaknya bagi umat Islam. Cerai ini mana yang betul? Suami mengatakan saya talak 1, di mata negara itu nggak berlaku, gitu loh, nggak jadi cerai, gitu. Karena apa yang namanya cerai dalam hukum secara negara harus di depan hakim pengadilan agama baru dikatakan cerai. Tapi dalam Islam ketika suami menyatakan saya talak 1, sah dia, jatuhlah talaknya. Saya talak 2, jatuh talaknya. Saya talak 3, jatuh talaknya. Dalam Islam itu berlaku, tapi dalam negara itu tidak berlaku. Mana yang dinyatakan benar? Sekarang mana yang dikatakan sebagai kebenaran? Nah, merujuk pada wahyu atau merujuk kepada rasio? Ini perbedaannya, persoalannya besar di situ, gitu. Dan jadi itulah menjadi jawaban kita bahwa empirisme ini tidak bisa serta-merta memberikan jawaban manusia terhadap sumber kebenaran, karena akal manusia terbatas. Akal manusia ada batasnya. Akal manusia terbatas, kemudian tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Dulu manusia menganggap bahwa pezina tidak perlu dirajam, pembunuh tidak perlu dikisos, ataupun pencuri tidak perlu dipotong tangannya, tapi cukuplah dengan dibina. Hasilnya apakah itu selesai masalah manusia? Hasilnya memunculkan suatu problematika baru, penjara jadi penuh, kejahatan baru muncul. Nah, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, dampak dari empirisme ini lebih berbahaya lagi. Dari sisi ekonomi, kita akan melihatnya dari sisi alat tukar, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal. Manusia dulu mengatakan bahwa alat tukar itu adalah emas dan perak. Mengapa emas dan perak? Kita tahu ini gelas, bahannya adalah kaca. Kaca dari mana sumbernya? Dari Tuhan, gitu loh. Ini kertas. Kertas sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Ini kertas sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberikan emas dan perak di alam semesta ini. Sebagai apa? Sebagai benda bernilai dan benda berharga. Gitu. Manusia kemudian pasca revolusi Prancis tadi ya, kita sudah mengikuti transformasi perjalanan historikalnya. Para bankir, oligarki ini kemudian merubah, mengatakan bahwa sekarang saya berhak mengeluarkan uang ini dengan nilai yang saya berikan. Secara empirisme kalian harus terima dengan yang namanya undang-undang. Maka inilah berlaku sebagai nilai, dan ini dipaksa kepada semua negara, ini berlaku. Gitu. Makanya kita percaya ini nilai. Uang kertas ini bernilai. Ada nilainya. Angkanya datang dari mana? Datangnya bukan dari Tuhan. Ini datangnya dari bankir yang membuat angka 20, angka 100, angka 10, angka 5. Gitu loh. Jadi para bankir ini yang menentukan. Indonesia uangnya ini. Inggris uangnya ini. Malaysia uangnya ini. Segala macam. Jadi yang mengatur nilai uang ini bukan lagi seorang head of state. Bukan seorang kepala negara. Perdana Menteri Malaysia ini nggak bisa mengatur berapa nilai ringgit ini, nggak bisa. Gitu. Presiden Amerika itu nggak bisa mengatur berapa nilai dolar Amerika, itu nggak bisa. Itu datang dari luar entitas negara. Nah,
Manusia modern harus percaya bahwa ini adalah uang. Ini adalah problem besar karena pengajaran filsafat empirisme tadi menganggap ini sudah alat tukar. Jadi filsafat satu sisi membawa kita kepada tidak menemukan realitas kebenaran yang hakiki. Yang kedua, filsafat kemudian disusupi oleh para penghamba nafsu syahwati, maka kemudian akan memunculkan problematika baru bagi manusia. Contohnya adalah soal fiat money ini. Sehingga muncul yang namanya transformasi persoalan-persoalan yang merusak peradaban. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan analogi gambaran sehingga kita bisa memahami berbahayanya filsafat. Yang kedua soal Martin Heidegger. Martin Heidegger tentu dia adalah menolak filsafat. Dalam kitabnya, bukunya Being and Time, dia mengatakan filsafat tidak bisa menemukan kebenaran. Jadi Ian Dallas, ini buku Ian Dallas dalam Perisai Achilles. Ini buku yang harus kita baca karena ini memberikan jawaban kita. Yang menulis ini adalah seorang mursyid, tapi dia adalah ulama besar di Eropa. Dia membantah tentang kebenaran filsafat itu. Jadi apa yang saya utarakan ini mayoritas berasal dari buku ini. Itu pengajaran beliau. Jadi dia adalah mursyid tarekah di Eropa yang kemudian memberikan kita pengajaran terbalik untuk melawan konsep modernitas hari ini yang membelenggu umat manusia di dunia. Jadi yang dalam mengatakan Heidegger tidak sampai ke dalam Islam, tapi dia sampai ke pintu gerbang Islam. Jadi dalam kehidupan kita ini ada pengajaran-pengajaran yang disebut dengan murid ideologis, gitu. Guru Heidegger ini yang namanya Nietzsche. Nietzsche itu sumbernya adalah Goethe, gitu. Jadi mereka ini masih bertahan kepada pengajaran yang hakiki. Goethe itu matinya menemukan Islam. Nietzsche tidak menemukan Islam. Heidegger dia tidak sampai menjadi Muslim. Tapi murid Heidegger, murid ideologis Heidegger ini salah satunya adalah Ian Dallas. Ian Dallas ini dia sudah masuk Islam, sudah menemukan Islam, tapi dia ulama Eropa. Ini orang-orang Barat semua, dan dia bisa memberikan jawaban. Jadi Heidegger membawa kita sampai pada pintu gerbang Islam. Islam yang mana? Kan gitu. Islam yang sahihan, bukan Islam yang sudah disusupi oleh filsafat. Karena ini ada bentuk Islam sekarang, ada bentuk Islam modernis. Islam modernis itu yang menganggap bahwa filsafat ini dibolehkan, kita perlukan kembali filsafat untuk melawan ketertinggalan dari Barat. Nah, inilah yang membuat kita menjadi kalah. Sehingga apa-apa yang ada di Barat kita ikuti. Maka kita masuk ke dalam fenomena lubang biawak. Barat bikin bank, kita bikin bank. Barat bikin asuransi, kita bikin asuransi. Kufur bikin ini, kita bikin ini. Ujungnya maka antara hak dan batil ini tidak bisa dibedakan. Sementara dalam Islam, yang hak dan batil, maka itu semua jelas perbedaannya. Hak dan batil tidak berperang, tapi dia saling berganti. Ketika yang hak muncul, maka yang batil pasti musnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Isra 81. Jadi dari sini maka kita bisa tahu bahwa pengajaran modernitas atau postmodernitas yang hari ini terjadi sepenuhnya harus dijawab dengan menghadirkan kembali yang hak sebagaimana pengajaran Sayyidina Rasulullah SAW dalam yang sudah dilanjutkan oleh para sahabat sampai kepada kaum muslimin terdahulu. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar buat kita semua sehingga kita akan bisa memahami lebih lanjut apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk kita bisa menemukan kebenaran, untuk kita bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan Islam yang sahihan. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya para Bapak Ibu sekalian. Maka saya akan akhiri diskusi kita malam ini, sore hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penanggap atau penanya kedua, Bapak Kiai Wahid. Baik, itu singkat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan, mestinya kajian seperti ini harus banyak forum dan terus menerus disosialisasikan karena
khususnya di Jakarta, atau lagi di kota-kota besar dan Indonesia, fenomena spiritualitas itu saya kira harus dibedah dengan itu solusi tentang studi filsafat. Tapi Pak Irawan, bahwa saya dulu kuliahnya di akidah filsafat, saya tidak menemukan bahaya filsafat terhadap akidah. Karena pemahaman kami dulu, filsafat kita studi hanya sebagai pisau analisa. Kita terbuka logika kita bicara tentang agama-agama, bicara tentang pemikiran-pemikiran filsafat, tapi konteksnya adalah kita karena dulu di UIN, sampai hari ini juga masih ada jurusan akidah filsafat, justru kami semakin kuat akidahnya. Maka apakah Bapak juga menemukan tentang manfaat filsafat terhadap akidah? Ketika membuat buku ini, bahaya filsafat, adakah Bapak temukan tentang manfaat filsafat terhadap akidah? Karena kalau kita mau jujur, masa keemasan Islam itu justru karena bermuara dari katakan dari akidah Mu'tazilah, itu adalah dari pemikiran filsafat. Tentunya terbuka dari situ. Meskipun memang dalam konteks tertentu Mu'tazilah ada unsur-unsur yang sifatnya negatif, tapi dalam konteks ilmu pengetahuan munculnya masa keemasan keislaman ilmu pengetahuan adalah terbuka dari situ. Saya tertarik dengan konteks filsafat dalam postmodernisme, yaitu di era sekarang tentang munculnya sekulerisme itu. Memang sesungguhnya Allah juga sudah sangat menggarisbawahi tentang bagaimana di dalam surat Al-Jasiyah, yaitu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat tentang orang yang nafsunya menjadi Tuhannya? Dan inilah di era sekarang kita lihat bahwa ternyata yang menjadi pilihan Tuhan manusia di era modern bukan Tuhan ilahun, ilahu wahid Allah, namun adalah nafsunya. Nah, itu disebabkan karena apa? Adalah disebabkan karena krisis iman. Jadi kalau saya memandang bukan dalam konteks filsafat itu dalam konteks akal atau sebagainya, tapi adalah krisis keimanan yang kemudian kalau dalam bahasa kita itu kan ada, dalam studi iman itu kan ada dalil akli, ada dalil nakli. Selama ini pemahaman kita beragama itu hanya cenderung yang sifatnya rutinitas ritual. Tapi pembenahan secara akal itu minim. Saya mungkin sangat apresiasi terhadap Pak Irawan yang di era sekarang kok masih ada orang yang mau berpikir dan berbagi pemikiran tentang fenomena kehidupan yang sudah sangat kritis seperti ini. Menurut saya memang harus dibedah dengan filsafat. Nah, filsafat yang selama ini menghantui dalam kehidupan manusia, apakah betul di era sekarang itu manusia karena pengaruh filsafat? Tapi jangan-jangan karena mereka didominasi oleh nafsu itu sendiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kiai Wahid. Jadi saya langsung saja. Nah, saya akan mengutip kalimat yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Asyufi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, we don't have to be a philosopher. We don't have to be a philosopher, but we need philosopher. Kita tidak memerlukan filosof. Kita tidak ingin menjadi filosof, tapi kita memerlukan filsafat. Artinya untuk menjawab problematika hari ini. Nah, dari perjalanan historical tadi, kita bisa melihat bagaimana pengaruh modernitas. Jadi yang namanya modernitas itu adalah hal buah dari filsafat masuk ke era Renaissance. Tidak ada sebab lain. Nah, ketika Renaissance itu adalah filsafat itu dikristenkan.
Kemudian mereka menjadikan filsafat itu sebagai ajaran untuk bagaimana berpolitik, bagaimana berekonomi, bagaimana berhukum. Jadi itu murni semua adalah ajaran filsafat. Karena kita tidak bisa menemukan hal lain. Ketika kita berbicara politik, pasti kita harus melewati dulu namanya filsafat politik. Kita berbicara ekonomi, kita akan melewati filsafat ekonomi. Kita berbicara hukum, kita harus melewati filsafat hukum. Maka kita bisa melihat perdebatan di Mahkamah Konstitusi antara norma dan etik itu adalah wilayah filsafat. Jadi dalam wilayah hukum harus menggunakan filsafat hukum. Nah, tidak ada di situ perdebatan wahyu di situ. Artinya dalam ruang-ruang pengadilan, ruang ekonomi semuanya menggunakan filsafat. Jadi itulah bukti faktor filsafat itu menjadi ajaran tunggal dalam era modernitas. Gitu. Nah, pada era Renaissance orang menganggap dengan filsafat maka orang akan menemukan Tuhan. Tapi kata Goethe mengatakan dengan berfilsafat kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan, tidak akan menemukan Tuhan, kata dia. Karena alam semesta ini tidak bisa kita kalkulasi dengan akal pikiran kita. Itu kata Goethe. Dari situlah Goethe kemudian melihat bagaimana fenomena dalam Islam. Nah, kemudian Nietzsche mengatakan filsafat itu adalah berhala. Karena filsafat itu membuat manusia menyembah suatu hal yang hasil kreasi rasio manusia. Jadi Heidegger dengan tuntas menjelaskan filsafat ini tidak bisa menemukan kebenaran. Membuat manusia memiliki teori baru bahwa kebenaran itu adalah hal demikian. Sebagaimana tadi saya contohkan bahwa kebenaran itu dianggap yang esensialisme itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, satu sisi Imam Al-Ghazali dulu sudah mengingatkan, jangan sekali-sekali kita menggunakan filsafat dalam mendalami ajaran agama jika kita tidak memiliki iman yang kuat, kata Imam Al-Ghazali. Gitu. Ini juga sudah diingatkan oleh Ibnu Khaldun dalam 2 bab terakhir kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun itu membedah sejarah filsafat lahirnya dan bagaimana warning dari Ibnu Khaldun. Jangan sekali-sekali menggunakan filsafat jika kita tidak kuat imannya, karena kita akan berubah menjadi ateisme. Gitu. Nah, secara empiris, ini kita menggunakan teori Kant. Bukti bahwa historical, ketika kita menggunakan filsafat, dampaknya adalah ateisme. Inilah sekarang. Abad ke-18, era modernitas itu sudah dimulai. Abad ke-17, 18. Ujungnya apa? Orang menjadi tidak bertuhan. Maka ini yang nampak kita pada belantara Eropa. Di Eropa itu sekulerisme itu sudah 90%. Dampak dari filsafat. Orang tidak akan masuk wilayah untuk mendekati makin beriman. Maka kemudian Eropa atau Barat hari ini banyak menemukan Islam. Jadi tasawuf itu berkembang pesat di Barat. Di Barat berkembang pesat. Abad ke-20, abad ke-19, filsafat itu mulai diimpor kembali ke belantara Islam. Maka muncullah yang namanya Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Itu semua mengimpor ajaran-ajaran kembali filsafat sehingga seolah-olah kita harus mengejar ketertinggalan dari Barat. Dengan mengatakan bahwa era keemasan Islam, kata para modernis Islam ini adalah era Mu'tazilah. Sekarang kita uji apakah benar era keemasan Islam itu pada era Mu'tazilah. Gitu. Sekarang dari segi militer kita lihat lepasnya Al-Quds atau Yerusalem pertama kali di tangan Islam itu adalah ketika era Mu'tazilah. Ketika Andalusia itu hebat dari segi sains, disitulah Yerusalem itu lepas dari tangan Islam. Nah, jadi Andalusia lepas dari tangan Islam, dari Kesultanan Abbasiyah ketika itu adalah ketika para Sultan Abbasiyah itu mengadopsi Mu'tazilah. Andalusia itu lagi hebat-hebatnya dengan perpustakaan Bait al-Hikmah di Baghdad, kemudian ada Madinatul Az-Zahra di Cordoba. Itu pada era Mu'tazilah. Jadi kalau kita katakan pada era Mu'tazilah itu adalah era keemasan Islam, ini tidak seberbanding lurus dengan era kejayaan Islam. Karena itulah awal pertama ketika Islam itu kehilangan Al-Quds, kehilangan Yerusalem.
Dalam sejarah, siapa menguasai Yerusalem, dialah penguasa dunia. Jadi dulu Islam itu menguasai Yerusalem itu dari sejak era Umar bin Khattab. Sampai kemudian lepas, diambil oleh Syiah, dinasti Fatimiyah, kemudian diambil oleh Nasrani. Dengan periode perang salibnya, pas perang salib, kemudian diambil oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertanyaan kedua, dari periode itu kita bisa melihat siapa yang bisa mengambil alih Yerusalem? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan filosof, bukan pengikut Mu'tazilah, bukan. Mereka para sufi. Jadi mereka bukan produk Mu'tazilah. Salahuddin Al-Ayyubi bukan produk Mu'tazilah. Jadi artinya hari ini kalau kita kembali kepada Mu'tazilah, maka Yerusalem itu nggak akan bisa kita ambil. Maka back to sufi, back to tasawuf. Sebagaimana dulu ajaran bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut Yerusalem. Karena di balik pengikut pasukannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah murid-muridnya Imam Al-Ghazali, murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, para sufi-sufi semua. Dan mereka bukan Mu'tazilah. Tidak ada satupun sejarah yang mengatakan bahwa pasukan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Salahuddin itu adalah Mu'tazilah. Jadi hari ini lepasnya Yerusalem di tangan Islam ini adalah periode kedua. Maka kita harus back to tasawuf. Umat ini harus kita kembali kepada tasawuf. Jangan kita bawa kembali kepada Mu'tazilah. Kalau kita bawa kembali kepada Mu'tazilah, maka kita akan mengalami degradasi kembali. Tapi kalau kita bawa kembali kepada tasawuf, maka umat itu akan lebih kuat imannya. Jadi dari sini kita bisa melihat gambaran perbedaan antara akidah Mu'tazilah sebagaimana yang sudah kita pahami dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah secara garis besar ini kan ada 3. Kita bisa melihat ada Jabariyah, antitesa Jabariyah ini adalah Qadariyah. Jadi filsafat ini sepenuhnya adalah pengajaran Qadariyah, gitu loh. Segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Segala sesuatunya adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Itu pengajaran filsafat. Jadi kalau kita belajar akidah untuk masuk ke dalam wilayah filsafat, maka kita akan berjumpa bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Maka ini bertentangan dengan sifat wujud. Kudrah dan iradah itu adalah kehendak manusia. Wujud, kidam, bako dan lain-lain. Jadi kudrah dan iradah ini adalah sepenuhnya kewenangan manusia. Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari. Kalau kita merujuk pada filsafat, kita akan berjumpa kudrah itu adalah perbuatan manusia, iradah itu karena hasil perbuatan manusia. Ini perbedaannya sangat besar sekali. Nah, kemudian ada Jabarnya, segala sesuatunya ini adalah perbuatan Tuhan. Manusia ini dianggap tidak punya daya dan kewenangan apapun. Maka kalau kita merujuk Qadariyah, riba, zina, judi dan lain-lain, ya kita ikuti aja. Itu datang dari Tuhan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu kata Jabariyah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, maka segala sesuatunya adalah perbuatan Tuhan. Tapi terhadap hal yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita ikuti. Jadi ada riba, jangan kita ikuti riba. Ada judi, ya jangan kita ikuti judi. Kita lakukan perlawanan, gitu. Jadi inilah yang nampak perbedaan secara akidah. Nah, kalau dengan filsafat, maka kita harus melihat bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia, sehingga manusia menganggap bisa menjadikan jalan keluar. Nah, jadi Al-Fakir hanya melihat ini secara historikal bahwa problematika filsafat ini sudah melahirkan masalah besar di alam dunia sekarang, pengajaran filsafat, sehingga membuat Barat hari ini itu kebingungan. Barat dalam posisi kebingungan dan mereka kemudian masuk dalam Islam. Islam yang mereka masuk itu adalah Islam yang bukan Mu'tazilah. Karena apa? Kita bisa melihat secara realitas apa yang dilakoni oleh orang-orang di Barat, kaum muslimin di Barat, mereka tertarik pada tasawuf. Dari sini kita bisa melihat mereka tidak tertarik untuk menjadi Islam yang Mu'tazilah. Karena Islam yang Mu'tazilah itu tidak memberikan kemenangan bagi Islam. Jadi era kejayaan Islam adalah era Madinatul Al-Munawwarah. 3 generasi awal. Kalau kita melihat secara militeristik, secara kekuasaan Islam, era kejayaan Islam itu pada era abad pertengahan dibanding pada abad era Mu'tazilah. Ketika Utsmaniyah, mana lebih hebat? Zaman Utsmani atau zaman Abbasiyah? Zaman Utsmani, Islam bisa mengalahkan Eropa, bisa mengambil Konstantinopel.
zaman Utsmani, Islam sampai di wilayah Nusantara ini ada 200 kesultanan. Ada Kesultanan Mughul juga di anak benua India, ada Kesultanan Maghribi di Maroko, di Afrika Utara dan lain-lain. Nah, jadi para modernis Islam ini mengajarkan kita kembali bahwa kita harus kembali pada ajaran Mu'tazilah. Inilah yang membuat kita menjadi kalah, sehingga kita kemudian mengikuti pola barat. Kita harus kembali back to tasawuf, karena dengan tasawuf kita memiliki akidah yang kuat. Kita memiliki akidah yang kuat dan itu sangat sulit digeser, karena itulah ajaran yang diwariskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi pengajaran tasawuf inilah bagaimana tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya adalah membesarkan kolbu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bukan kita kemudian membesarkan akal, tapi kolbu kita lah harus dibesarkan sehingga kemudian zuhir kita menjadi kuat. Nah, itu hanya ada dalam tasawuf. Kalau dalam Mu'tazilah, maka yang dibesarkan adalah akal, sehingga kemudian kita mudah tergelincir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah memberikan peringatan. Dalam kitabnya Al-Gunyah, beliau memberikan bagaimana penggambaran berbahayanya pengajaran Mu'tazilah. Imam Al-Ghazali juga sudah memberikan peringatan keras tentang bahayanya Mu'tazilah. Jadi kita harus kembali kepada pengajaran tasawufi, Islam, iman, ihsan. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih banyak ini atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam lain waktu kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.